Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saudara semuanya? Alhamdulillah pada hari ini anak-anak saudara semuanya sudah naik ke kelas 4. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan masuk pelajaran bab pertama kita, yaitu tentang pecahan senilai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah menyimak video antum dapat menyebutkan unsur-unsur pada pecahan, kemudian dapat menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar, dan yang ketiga diharapkan antum dapat menentukan pecahan senilai. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Baiklah, kita masuk pelajaran kita tentang pecahan senilai. Nah, sebelum kita belajar pecahan senilai, kita ketahui dahulu bentuk pecahan itu seperti apa. Nah, di sini Ustazah mempunyai anggap saja ini sebuah kertas origami. Nah, kalau kertasnya ini Ustazah bagi menjadi dua seperti ini. Oke. Nah, di sini Ustazah beri arsiran. Nah, bentuk pecahan dari kertas ini adalah, kita lihat yang diarsir di sini 1. Oke. Di sini ada berapa bagian? Ada 1, ada 2. Berarti bentuk pecahan dari ini adalah 1/2. Oke. Kalau Ustazah bagi lagi nih, misalnya kertasnya Ustazah bagi menjadi 4. Oke. Menjadi 4 seperti ini. Nah, Ustazah arsir ini 1, 2, 3. Oke. Nah, berapakah bentuk pecahan dari gambar ini? Nah, lihat yang diarsir berapa? 1, 2, 3. Oke, 3. Bagiannya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini bentuk pecahannya 3/4. Oke. Paham ya sampai di sini? Nah, maka bentuk pecahan itu ini. Oke. Atau A/B, di mana A ini disebut dengan pembilang dan B ini disebut dengan penyebut. Kalau dari sini berarti ini tadi namanya, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Sama juga dengan ini. Ini pembilang, ini penyebut. Jadi pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut. Oke, kita masuk ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi dia memiliki nilai sama. Nah, pecahan senilai dapat ditentukan dengan dua cara. Cara yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut. Tadi ingat, bentuk pecahan itu kan seperti ini, A/B, ada pembilang, ada penyebut. Nah, untuk mencari pecahan senilainya dapat dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut, mengalihkan ini dan ini dengan bilangan yang sama. Contoh bilangan sama misalnya dikalikan dengan 2/2, ini bilangan sama ya. Kemudian bisa juga dikali dengan 3/3, dikali dengan 4/4. Yang penting bilangannya itu sama. Nah, itu cara yang pertama, dengan cara mengalih. Yang kedua, pecahan senilai dapat ditentukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya ini A/B dibagi dengan bilangan yang sama seperti tadi, bisa dibagi dengan 2/2, dibagi dengan 3/3, dibagi dengan 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, dan seterusnya. Yang penting bilangannya itu sama, atas dan bawahnya sama. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukanlah masing-masing dua pecahan yang senilai dari 1/2 dan 3/2. Nah, di sini diberitahu dengan cara mengalihkan. Oke, kita jawab yang pertama 1/2 dulu. Karena di sini tadi diminta dengan cara mengalihkan, sebelumnya sudah dibahas.
Kalau dengan mengalihkan, kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi kita buat 1/2 dikali, boleh 2/2. Oke. Di sini 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Oke. Berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, karena di sini dia minta 2 ya, maka kita buat lagi. Ini baru 1, kemudian kita buat lagi 1/2 dikali, karena 2/2 sudah, jadi 3 lagi ya, 3/3. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Nah, ini udah 2, 1, 2. Maka 1/2 itu senilai dengan, dibuat aja langsung, sama dengan 2/4 dengan 3/6. Nah, jadi 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Oke. Ini untuk yang 1/2. Selanjutnya untuk yang 3/2 sama, karena dia meminta masing-masing 2 ya, masing-masing 2, sama seperti ini, kita buat 2 kali. Kita tidak menggunakan di sini 1/1 ya, karena jika dikalikan 1/1 hasilnya tetap ini. Jadi dimulai dari 2/2, 3/3, 4/4, 5/5. Jadi di sini kita 2 ya, kita buat 1, 2, karena dia minta 2 pecahan yang senilai. Nah, di sini 3/2 kita kali ya, dengan cara mengalihkan. Boleh dibuat di sini dikali 2/2 boleh. Di sini dibuat 3/3 boleh, atau 4/4 juga boleh. Kita urutkan saja, karena sini 2, sekarang 3, maka kita kalikan. 3 dikali 2, 6. 2 dikali 2, 4. Ini 3 dikali 3, 9. 2 dikali 3, 6. Nah, ini udah 2 ya, 1, 2. Maka 3/2 senilai dengan, kita jawab di sini 6/4 dan 9/6. Nah, ini caranya ya. Oke, kalau disuruh buat pecahan senilainya, dibuat caranya. Untuk jawabannya yang ini. Dan yang ini 3/2 senilai dengan 6/4, 9/6. Oke. Contoh berikutnya, tentukanlah pecahan yang senilai dengan 3/12 dalam kurung dengan cara membagi. Oke. Nah, karena di sini dia tidak minta berapa banyak pecahan yang dibuat, maka kita boleh buat 1 saja juga boleh, 2 juga boleh. Kita jawab di sini 3/12. Oke. Ini ingat, sama dengannya sejajar garis. Nah, senilai dengan berapa? Karena di sini dengan cara membagi, kita tulis caranya di sini 3/12. Membagi sama ya, tandanya ini sejajar dengan tanda sini, tanda garis ya. Dibagi dengan, kalau membagi sama dengan mengali dengan bilangan yang sama. Oke. Sekarang tadi untuk bilangannya itu ada 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6. Kita lihat 3, kalau kita ambil 2/2, apakah 3 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Tidak ada 3 dibagi 2 hasilnya berkoma, maka ini tidak bisa kita ambil. Selanjutnya 3 dibagi dengan 3/3. 3 bisa dibagi dengan 3? Bisa, hasilnya 1. 12 bisa dibagi dengan 3? Bisa, hasilnya 4. Nah, karena keduanya ini bisa dibagi dengan ini, maka kita ambil sini 3/3. 3 dibagi 3, 1. Ingat, tanda sama dengan sejajar dengan garis. 12 dibagi 3, 4. Nah, maka 3/12
itu senilai dengan 1/4. Penulisannya dilihat ya, garis dengan sama dengan di tengah-tengah sini nih. Nah, ini 1. Kalau dia minta 2 pecahan yang senilai dengan 3/12, kita tinggal kita tambah lagi di sini saja 3/12. Tadi sudah dibagi dengan 3/3. Apakah ada lagi 3 bisa dibagi dengan 4? Tidak. 3 bisa dibagi dengan 4? Tidak bisa. 3 bisa dibagi dengan 5? Tidak bisa. 3 bisa dibagi dengan 6? Tidak bisa. 12 bisa dibagi dengan 6? Bisa. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Oke, 12 bisa dibagi 6. Tetapi 3 tidak bisa dibagi dengan 6. Nah, ini tidak bisa kita ambil. Sama dengan ini. 3 bisa dibagi 4? Tidak bisa. 12 bisa dibagi dengan 4? Bisa. Hasilnya 3. Tapi karena 3 tidak bisa dibagi dengan 4, salah satunya tidak bisa diambil karena ada yang tidak bisa dibagi. Yang diambil yang kedua-duanya bisa dibagi dengan yang ini. Berarti cukup 1 saja. Di sini pecahan yang senilai dengan 3/12 adalah 1/4. Contoh yang kedua, tentukanlah pecahan. Di sini saya dulu. Tentukanlah 2 pecahan yang senilai dengan 8/16 dengan cara membagi. Oke, kita tulis di sini 8/16 senilai dengan siapa dia? Nah, kita cari dulu 8/16 dengan cara membagi. Kita di sini tanda bagi. Yang diminta 2 ya. Oke, di sini kita buat 2. Oke. Nah, 8/16 bisakah dibagi dengan 2/2? 8 bisa dibagi 2? Bisa. 16 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti di sini 2/2. 8 dibagi 2 4. 16 dibagi 2, pernya lihat saja tanda sama dengan 16 bagi 2 8. Oke. Lagi 8/16. 2/2 udah. Sekarang coba 3/3. Apakah 8 bisa dibagi dengan 3? Tidak ya, hasilnya berkoma. 16 bisa dibagi 3? Tidak juga. Oke, ini tidak bisa diambil. Lanjutnya 4/4. 8 bisa dibagi 4? Bisa. 16 bisa dibagi 4? Bisa. Berarti kita ambil ini 4/4. 8 bagi 4 2. 16 dibagi 4 4. Oke. Nah, berarti karena sini sudah 2 1 2. Nah, 8/16 senilai dengan dari yang kecil ya, angka di atasnya 2/4 dan yang sini senilai dengan 4/8 senilai juga dengan 2/4. Oke. Nah, kalau misal soalnya di sini minta 3, udah tinggal kita tambah satu lagi di sini. 8/16 dibagi 4/4 dah 5/5. 8 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Lanjut bagi 6. 8 6/6 ya. 8 dibagi 6 bisa? Tidak bisa. Lanjut 7/7. 8 dibagi 7 bisa? Tidak bisa. Lanjut 8/8. 8 dibagi 8 bisa? Bisa. Lihat lagi yang di bawahnya. 16 bisa dibagi 8? Bisa. Maka di sini ambil 8/8. 8 dibagi 8 1. 16 dibagi 8 2. Nah, kalau dia minta 3 di sini, ini ada 3 ya. 1 2 3. Maka 8/16
senilai dengan 4/8, 2/4, dan 1/2. Oke, ini dia pecahan yang senilai dengan 8/16. Oke, sampai di sini sudah paham? Silakan disalin di buku catatannya yang rapi. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.